nggak sih? Orang bilang finance itu harus di kantor. Jika penagihan ini terhambat, dengan ERP Cloud, finance harus bekerja dari rumah. Hello guys, welcome back to segmen Tanya Pak Eko. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana divisi finance bekerja di era new normal. Pastikan Anda menonton video ini sampai habis, sebab saya akan membagikan tips-tips bagaimana divisi finance bekerja secara efektif di era new normal. Di sini kalian bisa bertanya seputar bisnis dan sistem. Untuk kalian bertanya, tuliskan komentar di bawah atau kontak kita di IG @p1solution. So, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Minggu lalu, kita sudah membahas bagaimana divisi sales bekerja di era new normal. Untuk kalian yang mau melihat videonya, klik di kanan atas. Kebanyakan orang bilang finance itu harus di kantor. Bener nggak sih? Kebayang nggak sih finance harus bekerja dari rumah? Bagaimana cara mengontrolnya? Apalagi kalau mereka harus melakukan penagihan ke customer. Jika penagihan ini terhambat, maka pemasukan perusahaan pun bisa terhambat. Finance pun dapat bekerja secara work from home. Dengan Cloud ERP memungkinkan itu semua terjadi. Terus, bagaimana pembuatan invoice ke customer? Simple, siapkan printer aja. Kemudian, beri materai, dan e-faktur pun sekarang sudah bisa memungkinkan secara soft copy untuk kita kirimkan kepada customer kita. Dengan ERP Cloud, semua data sudah terkolaborasi setiap divisi. Berita acara, penerimaan barang ataupun jasa, kita dapat lampirkan ke dalam sistem. Tagihan vendor pun kita dapat lampirkan ke dalam sistem. Kemudian, menggunakan sistem three-way matching yaitu PO, penerimaan, dan invoice, kita dapat memverifikasi tagihan dari vendor secara akurat. Kita bisa mengotomatisasi penagihan dengan cara mengirimkan list open invoice kepada customer kita melalui email ataupun messenger. Hal ini digunakan sebagai reminder ke mereka akan tagihan yang masih belum dibayarkan. Dengan fasilitas internet banking dan virtual account, memudahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Proses pembayaran ke vendor bisa kita request by sistem Cloud ERP. Dari situ, kita bisa integrasikan dengan internet banking untuk membuat perintah pembayaran kepada bank account dari vendor. Sedangkan pembayaran dari customer dengan adanya virtual account memudahkan kita untuk merekonsiliasi incoming payment dari customer kita. Setelah sales membuat akun customer, finance akan melengkapi data-data untuk keperluan penagihan, NPWP, alamat, penagihan, term of payment, dan lain sebagainya. Mereka akan tambahkan di dalam informasi detail customer. Seperti halnya membuat customer yang baru, untuk pembuatan vendor, setelah divisi purchasing membuat akun vendor, finance akan melengkapi data-data untuk kebutuhan pembayaran seperti nomor NPWP, alamat NPWP, dan juga bank account dari vendor kita. Setiap employee akan membuat claim request by ERP Cloud dengan melampirkan nota ataupun bond pembelian ataupun biayanya. Setelah itu,
Finance akan melakukan approval secara online agar pembayaran dapat dilakukan. Memang, kurs yang tidak menentu adalah salah satu tantangan di kondisi saat ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan hedging. Apa itu hedging? Hedging adalah kesepakatan kita dengan bank untuk jangka waktu tertentu dengan kurs yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu, bagaimana memonitor aktivitas finance agar mereka berjalan atau bekerja secara efektif? Salah satunya adalah setup KPI. Banyak KPI yang kita bisa set terhadap finance. Saya akan bawa beberapa contoh KPI yang cocok untuk finance. Yang pertama adalah net working capital. Net working capital adalah selisih antara aktiva lancar dengan kewajiban kita yang harus dipenuhi dalam waktu dekat. Aktiva lancar yang dimaksud adalah kas dan bank, kemudian piutang kita terhadap customer, sehingga kita bisa mengetahui kemampuan bayar kita untuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam waktu dekat. Yang kedua adalah cash flow. Cash flow biasanya dibagi menjadi dua, yaitu cash flow statement dan juga cash flow projection. Cash flow statement digunakan agar finance dapat memanage dana dengan lebih baik. Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu investing, financing, ataupun operating. Sedangkan cash flow projection digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, sehingga kita bisa menentukan strategi apa yang tepat untuk mengelola dana kita yang ada. Yang ketiga adalah budget variance, di mana pada saat kita melakukan business plan di awal tahun, sudah pastinya kita menentukan budget untuk setiap divisi ataupun operasi kita. Di sanalah letak finance untuk memonitor penyerapan budget tersebut. Tidak boleh over, tidak boleh juga tidak diserap. Sebab ada beberapa budget yang sudah kita tentukan itu untuk menunjang penjualan ataupun untuk menunjang revenue dari perusahaan kita. Yang keempat adalah net profit margin. Net profit margin adalah kondisi di mana net profit kita dibandingkan dengan revenue. Seperti yang kita tahu, net profit dipengaruhi oleh operating expense. Disinilah letak finance yang dapat membantu controlling biaya operational sehingga kita mendapatkan net profit margin seperti yang diharapkan. Yang kelima adalah gross profit margin. Gross profit margin adalah gross profit dibandingkan dengan revenue, di mana gross profit dipengaruhi oleh GOGS atau Direct Cost of Earning Revenue. Finance berperan dalam mengontrol biaya material ataupun ongkos tenaga kerja sehingga perusahaan dapat mendapatkan gross profit sesuai yang diharapkan. Yang keenam adalah laporan keuangan tepat waktu. Meskipun dengan dibantu Cloud ERP, finance dapat mengenerate atau menghasilkan laporan keuangan secara real time, namun dibutuhkan klarifikasi terhadap akun-akun seperti hutang, piutang, inventory, fixed asset, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah piutang diselesaikan secara tepat waktu. Di sini finance bertugas untuk memastikan piutang diselesaikan oleh customer menurut termin pembayaran yang sudah disepakati. Hal ini untuk membantu cash flow dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah hutang diselesaikan secara tepat waktu. Finance bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana tersedia untuk pembayaran ke vendor secara tepat waktu. Hal ini mempengaruhi kredibilitas ataupun hubungan baik dengan vendor. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas bagaimana divisi Customer Care bekerja di era New Normal. Jika kalian suka video ini, silakan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya.